Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka orang yang berjalan di situ bukan asal orang biasa, tapi adalah manusia-manusia ilahi yang sudah dilahirkan kembali. Semoga kita semua ada di sana. Ini saudaraku, makanya kekristenan ini banyak yang asal-asalan. Masih banyak yang belum mengerti. Tapi kita berdoa dan firman ini biar didengar semua. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Kita akan tetap memperhatikan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 supaya kita tidak hanya mendengar secara biasa-biasa, tapi supaya kita benar-benar berpengalaman di dalam ayat ini. Untuk itu ada baiknya kita akan baca bersama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada 3 hal yang kita perhatikan. Apa yang dikatakan Yesus, Dia adalah yang pertama jalan, yang kedua kebenaran, dan yang ketiga adalah hidup. Saudara-saudaraku, Yesus sebagai membuka jalan adalah setelah Dia mengadakan jalan itu dengan menjadi tebusan dosa. Dia menjadi tebusan dosa dan Dia mengalahkan maut, Dia mengalahkan iblis, bahkan Dia mengambil kunci maut. Itulah Dia membuka jalan, dan sekaligus orang yang menerima seperti itu, maka mereka disebut diselamatkan. Biar kita semua menjadi kehidupan yang diselamatkan, sehingga kedatangan Yesus itu pertama kalau kita perhatikan adalah Dia juru selamat, penyelamat. Kedua, Dia adalah gembala. Dan ketiga, Dia akan datang pada kali yang kedua, dan itulah menentukan sebagai yang akhir bagi semua, apakah mereka hidup kekal atau terhukum. Karena hidup sebagai yang akhir itu bukan lagi hidup manusia yang nafas dari lahir itu, bukan, tapi hidup adalah
Tuhan memberikan tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Nah, ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, biar kita juga nanti beroleh hidup yang benar-benar hidup. Itulah yang dibarui. Atau kita mau baca biar jelas dulu di dalam Filipi pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-20 dan 21. Itulah ending daripada jalan itu, yaitu mendapat hidup. Filipi 3 mulai 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi mendapat tubuh yang mulia sama seperti tubuh Yesus, itulah yang benar-benar mengalami hidup. Kalau itu belum dimiliki, maka seseorang itu belum disebut mendapat hidup yang sesungguhnya. Jadi sering orang berkata, akulah jalan kebenaran, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi ia berkata begitu saja. Tapi sejauh mana mereka mengerti itu, ya masing-masing. Tapi kalau benar-benar hidup, itu harus sampai mendapat tubuh kemuliaan sama seperti Yesus. Itu yang tidak akan mati lagi. Itu yang benar-benar hidup. Dan sebelum sampai kepada hal itu, orang belum dikatakan benar-benar hidup. Dan mendapat tubuh yang sama dengan Yesus, tubuh yang mulia, itulah untuk hidup yang kekal selama-lamanya. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus perhatikan ada 3 tingkat yang dikatakan oleh Yesus Kristus itu. Ya, yang pertama adalah kehidupan yang menerima jalan atau kehidupan yang diselamatkan. Saya yakin kita sudah sering mendengar dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ayat itu biasa dibaca mulai dari 18. Kita akan perhatikan ini. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kita akan lebih perhatikan ini, lebih fokus ayat 21, atau kita mau baca bersama-sama 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah saudaraku, yang pertama orang bisa masuk kepada jalan itu menerima Yesus sebagai penebus dosa. Ini memulai perjalanan sama dengan apa yang sering kita baca dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 29. Ada baiknya kita juga akan baca ayat ini supaya kita semakin melihat arti akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ada penebusan dari dosa, ada penghapusan dosa. Menerima ini itulah memulai perjalanan. Itu sebabnya banyak orang biarpun dalam gereja, biarpun sudah percaya, tapi belum mengalami penebusan. Ini adalah tetap nanti mengarah menjadi anggota antikris. Karena orang-orang yang masuk di antikris itu semuanya itu dimulai dari persekutuan di gereja. Hanya mereka tidak bersungguh-sungguh. Itu sebabnya memulai perjalanan ini adalah harus benar-benar merindu bebas dari dosa. Sehingga sama dengan orang Israel, merindu sungguh-sungguh bebas dari Mesir, perhambaan Raja Firaun. Dan supaya itu boleh terjadi, harus benar-benar melihat kekurangan dan mengaku dengan sungguh-sungguh dan datang kepada Yesus Kristus adalah penebus dari dosa, minta ampun sungguh-sungguh kepadanya. Ini harus ada, saudara-saudaraku. Banyak orang Kristen karena lahirnya dalam kekristenan, jadi kadang ini tidak diperhatikan karena sudah dia biasa di situ, dan kalau dia tidak mengerti, sampai kapanpun dia tidak mengalami penyerahan, kerinduan untuk hidup kudus, dan tidak pernah mohon penyucian yang sungguh-sungguh dari Yesus Kristus. Sehingga walaupun mereka di dalam tidak pernah mengalami kebebasan dan tidak pernah mengalami keindahan-keindahan dalam Tuhan,
tidak pernah mengalami perkembangan. Ini saudara-saudaraku, karena berjalan di dalam jalan itu ada awalnya, dan awalnya adalah menerima penebusan dosa. Dan untuk menerima harus benar-benar mengakui kekurangan dan mohon pengampunan. Dan ini juga adalah disebut seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada Nikodemus. Ini juga yang disebut lahir kembali. Kita sudah lahir dari apa yang generasi kita. Itu sebabnya disebut bin. Ya, itu dari orang tua. Dan kalau dalam kedokteran juga ada gen. Nah, lalu dalam kedokteran juga diambil DNA, gitu ya. Kadang diambil dari gigi, kadang diambil dari rambut. Gini saudaraku ya. Jadi lahir baru adalah permulaan perjalanan yang baru di dalam Tuhan. Dan dalam hal ini sudah harus ada kesaksian, karena sudah kita ampun dan diampuni oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, maka perasaan dan pengalaman yang ada pada kita, kesaksian yang ada pada kita adalah, adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ini harus ada kesaksian kita. Semua kita harus masing-masing melihat dalam diri kita. Adakah pengalaman itu di dalam hidup kita? Dan ini harus semakin terlihat dalam semua sebenarnya tindakan kita, cara kita, pemikiran kita. Karena kita sudah berpindah dari jalan kebinasaan kepada jalan menuju Bapa Surgawi. Semakin kita nanti dibaharui dan dikuduskan, semakin kita di dalam kebenaran Tuhan, bukan lagi kebenaran kita, dan semakin kita disebut menjadi manusia ilahi, yaitulah nanti kehidupan yang kekal. Sebabnya dari lahir baru itu, kalau kita mulai mendapat hidup baru dan nanti hari demi hari dibaharui, maka kita mulai semakin terlihat dan memiliki kesaksian menjadi manusia ilahi. Jadi berjalan di dalam Tuhan itu tidak asal-asal, tidak biasa-biasa. Harus ada kesaksian. Dan kesaksian adalah pengakuan dari Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 11. Tapi engkau, hai manusia Allah.
Sampai di sini saja dulu. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Saudaraku, di dalam diri kita harus bisa melihat, bertanya, benarkah saya sudah jadi manusia Allah? Dari mana dan kapan kita manusia Allah? Tadi setelah kita dilahirkan kembali itu. Apa yang dilahirkan itu bukan manusia seperti yang biasa lagi. Nah, itulah kekeliruan dari seorang guru besar orang Yahudi. Dia pikir nanti dia lahir kembali seperti manusia yang sudah pernah ada itu. Bukan itu. Tapi itu tetap kemanusiaan kita, tapi sudah berubah menjadi manusia ilahi. Itu yang tidak dimengerti oleh guru besar itu, guru besar dalam Yohanes 3 itu siapa namanya? Nikodemus. Itu. Jadi dia pikir seperti manusia yang lama itu. Bukan itu. Itu semua sudah ada. Kekristenan semua ada itu. Tapi manusia ilahi, itu belum tentu. Tapi semoga kita semua itu ada, saudara-saudaraku, ya. Walaupun belum sempurna, karena kita lagi bergumul menuju yang sempurna itu. Tapi harus ada manusia ilahi itu. Jadi kalau bahasa Inggris, man of God. Ini sudah harus ada dalam kitab. Jadi kalau kita belum benar-benar sungguh-sungguh rindu dilepaskan, belum sungguh-sungguh melepaskan semua kelemahan kita, tetap manusia duniawi. Tapi kalau sudah dilepaskan, maka mulailah terlihat manusia ilahi. Inilah, saudaraku, berjalan di dalam Yesus. Karena kalau orang berjalan di jalan Yesus tapi dia tetap di dalam dosa, nggak bisa, saudaraku, nggak bisa. Jadi yang berjalan, kalau Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, maka orang yang berjalan di situ bukan asal orang biasa, tapi adalah manusia-manusia ilahi yang sudah dilahirkan kembali. Semoga kita semua ada di sana. Ini, saudaraku, makanya kekristenan ini banyak yang asal-asalan. Masih banyak yang belum mengerti. Tapi kita berdoa dan firman ini biar didengar semua. Bahkan sampai kapan, makanya kita bersyukur kita juga bikin YouTube biar semua Kristen ini bukan asal Kristen, tapi di jalan Tuhan itu mereka sudah jadi manusia ilahi. Ini yang pertama, saudaraku. Kita berjalan di jalannya Tuhan. Jadi Yesus menebus dosa. Yesus menyelesaikan dosa.
Dan kita mendengar Yesus itu di dalam hal itu menyelesaikan penebusan dosa. Dia mengalahkan iblis, dia mengalahkan maut, dan dia juga sudah mengambil kunci maut. Jadi benar-benar lengkap, saudara-saudaraku. Ya, kalau Mesir masih tetap ada, bangsa Israel keluar dari sana, tapi Mesir tidak akan lenyap, tetap ada. Tapi kalau Yesus, dia melenyapkan dosa bagi orang yang percaya. Kunci maut sudah dipegang, maut juga sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Kalau bangsa Israel keluar dari Mesir, Mesir tetap ada. Firaun tetap ada, tapi Firaun sudah berganti karena Firaun itu adalah ya seperti jabatan itu bukan nama seseorang. Makanya Firaun itu bukan waktu Musa ada itu terus ada di sana. Tidak, itu sudah ganti-gantian itu. Firaun berapa? Iya. Itu sudah berganti-ganti itu saudaraku, karena Firaun itu bukan nama, itu boleh bilang itu jabatan pada saat itu ya, jadi berganti ya. Tetapi saudaraku, kalau namanya yang megang maut, sekali Yesus sudah masuk di dalam kematian itu, dia bangkit. Dia berkata, hai maut, di mana senang? Sudah dikalahkan itu dosa, sudah dikalahkan itu maut, sudah dikalahkan itu iblis, sudah diambil itu kunci maut. Makanya kalau orang Batak selalu pergi ke kuburan pada hari kebangkitan, Tuhan Yesus. Cuma kadang-kadang dia lucu, dia sudah tahu tahun yang lalu pergi lagi dia ke situ nyanyi itu terus jadi kebiasaan. Kadang dia tidak mengerti pengalaman apa yang harus diambil. Saudaraku, pengalaman ini yang harus ada pada kita, karena kita sudah tahu iblis sudah dikalahkan, dosa sudah diselesaikan, maut sudah dikalahkan, kunci maut sudah dipegang. Gak usah pun pergi ke kuburan, asal ada pengalaman itu bagi kita, itu yang terutama. Daripada pergi ke kuburan tidak mengalami berhenti dari dosa, tidak mengerti bahwa maut sudah dikalahkan, nggak berpengalaman saudaraku, hanya senang-senang nyanyi ke sana. Oh, kadang-kadang bawa trompet lagi, wah, gini saudaraku, rame, bawa kue, bawa lampe, pakai lampu serongking. Ini saudaraku. Tapi yang kita ambil di situ sudah memulai perjalanan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada. Dan harus sampai ada pada kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ya, adapun hidupku ini bukan aku lagi. Biar itu jadi pengalaman yang sesungguhnya bagi kita. Ini saudaraku, baru namanya berjalan di jalan itu. Tapi banyak orang memang karena permulaan hanya dengan kuasa nama itu mereka mengalami sukacita. Tapi ya namanya baru mengalami, ibarat orang sudah dapat duit berapa miliar, sudah senang saudaraku. Pasti senang dong, amin. Tapi belum belanja dia, belum beli apa-apa. Nah ini saudaraku. Nah, jadi hanya memiliki keimanan itu aja dia sudah ada
tapi belum pernah dia berpengalaman membelanjakan, menikmatinya. Ini saudaraku, jadi kita sudah menerima, sudah Yesus adakan dan sudah menerima dan sudah berpengalaman kita dibebaskan oleh darah Yesus. Amin saudaraku. Makanya bersaksi, adapun hidupku ini bukan aku lagi. Tapi kesaksian kita yang pertama bukan kesaksian mulut. Kesaksian kita yang pertama adalah pembuktian perubahan. Satu, dilihat Tuhan. Kedua, dilihat orang lain. Si Anu itu dulu ini tukang berantem, sekarang tidak lagi. Si Anu itu dulu kan tukang marah-marah, darah hari tanpa marah-marah. Sekarang sudah baik. Dulu si Anu itu kan nggak bisa dipercaya, tukang tipu. Tapi sekarang tahu uang situ nggak pernah hilang. Ini sudah, kadang-kadang dia pun di gereja, kadang-kadang dompet hilang, apa hilang, handphone hilang. Jadi yang di dalam itu sudah aku nggak tahu anak siapa. Karena benar-benar sudah lahir baru anak Tuhan, pasti dia bilang, "Ting kamu, ini duit siapa? Ini dompet siapa?" Gitu sudah. Kadang-kadang bos untuk mencari yang benar-benar dipercaya di dalam perusahaannya, kadang nggak ujian, melihat ijazah, melihat kepintaran. Banyak orang pintar tapi nggak bisa dipercaya. Jadi kadang-kadang bos itu melihat untuk menguji orang, dia hanya pura-pura miskin, pakai kacamata buta, ya. Dia lihat orang sudah datang, cabut duitnya 500.000, taruh di gelas plastiknya dia, seolah-olah dia peminta-minta. Yang mata duitan diambil itu duit, dikantongi, dia pergi untuk melamar pekerjaan yang sudah ditentukan jam segini. Nah, dia pergi. Ini yang menguji ini yang pura-pura buta itu pakai kacamata, dia lihat lagi, bawa map lagi, wah ini mau melamar ini, kasih lagi duitnya di situ, diambil lagi. Udah lewat. Ini orang namanya dia yang punya perusahaan, orang kaya apalah. Kalau 3 orang aja cuma 1,5 juta, karena cuma 500. Nah dia lihat, datang lagi, kasih lagi seperti itu, diambil. Udah 3 kali diambil 1,5 juta. Nanti keempat ditolong, bukan diambil. Apa duitmu ini jangan sampai hilang nanti, gitu. Nggak mau dia ngambil, dikasih sama apa itu. Dia pikir sudah dapat, yang mau dapat kerja udah cukup lah, masuk dia ke dalam. Udah itu orang-orang pikir masih lagi nanti interview. Tahu-tahu yang punya perusahaan diumumkan interview sudah selesai. Loh, kapan selesai? Ya mulai dari pagi jam segini. Lah, jadi siapa pemenangnya? Ya itu tadi yang nggak mau ngambil duit itu. Jadi saudara-saudaraku, kita ini kalau mau diberkati Tuhan harus jadi percaya juga, saudaraku. Haleluya. Ini saudaraku, kalau belum bisa dipercaya, sebenarnya udah mau dipercayakan gaji besar,
berkat besar disediakan, tapi orang itu belum bisa dipercaya. Ini sebabnya apapun yang terjadi, yakinkan berkat kita dari Tuhan. Ada kejujuran, tidak usah pakai pikiran. Berjalan di jalan Tuhan, jalani saja saudara. Dan tidak usah pikirkan aku ini lemah, aku ini gak kuat. Tidak. Kalau kita jalani saudaraku, bangsa Israel terbentur pun dia laut merah, laut kosong. Tuhan sanggup membuka jalan. Ini saudara-saudaraku. Dan susah pun mau masuk ke tanah Kanaan. Gak usah pikir-pikir itu. Aku belum mampu. Jalani saja saudaraku. Dengan percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Matahari juga bisa diberhentikan. Dan Tuhan juga bisa mengalahkan musuh itu. Kita diam dan Tuhan berperang. Masa batu dari langit terlempar kepada musuh-musuh bangsa Israel, yang mati karena batu itu lebih banyak daripada yang dikerjakan oleh bangsa Israel, karena Tuhan berkuasa mampu menolong kita. Jadi di jalan Tuhan yakin, percaya, yang penting kita lakukan segala kebenaran firman. Dan itulah kesaksian. Saudaraku, di akhir zaman ini berjalan di jalan Tuhan itu, tantangan-tantangan itu banyak, bukannya tidak banyak. Dan manusia tidak mampu melewati semua tantangan itu. Hanya dengan bimbingan Tuhan kita bisa melewatinya. Sehingga kita boleh menyanyi, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berindah memberi pertolongan, anugerahmu besar berlipat baik. Harus yakin saudara-saudaraku, Tuhan yang tolong semua. Kalau kita sudah mulai berpikir, udah emas ini. Itu seperti namanya siapa itu? Ahan. Waktu dia mau memerangi kota Ai, ya, dia lihat ada emas, diambil saudaraku. Bukan dia nikmati, justru terbang itu, dia juga harus binasa. Jadi lebih baik kita semua di jalan Tuhan saja. Harus berani saudara. Sedikit diberkati ya langgeng, karena itu berkat dari Tuhan. Dia beri berkat banyak ya syukur. Tapi saya yakin cari dahulu kerajaan surga serta kebenarannya, maka yang lain juga akan ditambahkan kepadamu. Saya yakin Tuhan tidak bohong. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita sudah menjalani jalan itu adalah jalan yang dari Tuhan menjadikan kita orang benar. Karena berjalan di jalan itu, Yesus adalah jalan, yang kedua adalah kebenaran. Jadi di sini saudara-saudaraku, kita harus mau dulu dikuduskan, dibenarkan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah
datang. Baru sesudah itu pekerjaan kita adalah dalam Yohanes pasal yang ke-17 itu ayatnya juga sama. Ini yang kedua, saudara-saudaraku ya. Jadi tadi kita sudah dibuka jalan dan sudah boleh berjalan di jalan itu. Sekarang kita akan masuk dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam hal yang kedua ini, Yesus adalah gembala kita. Jadi Yesus adalah firman yang menjadi manusia yang bisa kita lihat. Dia adalah kebenaran. Jadi kalau kita mau benar, harus suka firman Tuhan. Terlebih yang dibukakan, yang membawa kepada kedewasaan. Itu bukan hanya firman, ya berkat-berkat, tapi di dalam Efesus pasal 4 kita akan baca mulai 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Firman yang seperti ini yang harus kita terima. Masih banyak saudaraku belum melihat dan mengajarkan ini. Masih banyak tidak berpengalaman. Bahkan sedikit kalau sudah mulai menyinggung keakuannya, perempuan lari saudaraku. Oh, jangan ibu ada di situ. Saudaraku, malah dia bisa membenci, dia bisa marah-marah, dia bisa berkata-kata yang tidak baik. Gereja apa kayak begitu? Karena di dalam hal ini kebenaran manusia harus dimatikan semua. Karena kebenaran manusia tidak laku, saudara. Karena kebenaran manusia malah menjijikkan. Dia adalah sebagai kain kotor, disebutkan lagi kain yang lapuk, yang tidak bisa dipakai, saudara-saudaraku. Makanya kita harus belajar kepada kebenaran Yesus. Apa itu? Ya firman Yesus. Yesus yang adalah jadi firman. Apa itu? Mulai dari dia lahir sampai taat mati di kayu salib di Golgota. Saudaraku, kalau sudah sampai ke situ banyak orang yang tidak mau. Marah saudara-saudaraku. Oh, ngapain lo bergereja di situ? Kalian macam lah itu, saudaraku. Atau nanti ada orang bilang, oh nggak bisa begitu. Ya kalau nggak bisa begitu ya nggak sampai dia. Karena Tuhan sudah bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Apa itu, saudaraku? Itulah kehidupan Yesus mulai dari lahir. Jadi dari umur mulai lahir sampai 12 tahun. Banyak orang apa yang tidak tertulis itu yang selalu diapa. Tapi kalau saya bisa menduga dalam hidup saya, kalau sudah umur 12 tahun, di mana Yesus? Ya setia di bait Allah. Karena apa?
Dia sudah berkata, kamu tidak tahu bahwa aku harus di rumah bapakku. Nah itu. Jadi kalau ditulis semua nggak bisa, jadi ya udahlah. Tapi kalau saya sudah ngambil jawaban dalam hati saya, kalau ada orang bertanya umur 12 tahun sampai 30 tahun, Yesus di mana? Ya udah, jawab aja dengan kata-kata Yesus. Waktu dia berkata sama bapak mamanya, tidak tahukah kamu bahwa aku ada di rumah bapakku? Itu jawabnya. Kalaupun dia pergi kemana-mana, ya udah kembali ke situ-situ juga. Di sini saudara-saudaraku. Nanti baru muncul lagi dalam 30 tahun dan umur dalam 3,5 tahun. Nah itulah pelayanannya semua sudah. Tapi orang yang bikin persoalan bukan mau hidup benar, bukan mau hidup suci, di mana Yesus? Ya, dia bingung sendiri, nggak tahu dia jawabnya. Ya udah, di mana Yesus, ya jawab aja dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, karena Maria dan Yesus sudah capek-capek. Anakku, kenapa engkau berbuat begitu? Kami udah capek nyari-nyari engkau. Kemana kau? Ya kalau ada orang bertanya di mana Yesus, ya udah seperti Yesus itu jawab. Tidak tahukah kamu bahwa aku wajib atau harus di rumah bapakku? Itu. Ya, sampai kapanpun ya itu. Dia sudah ngomong itu. Itu sudah paling tepat. Gak usah nanya-nanya lagi. Ya dia sudah bilang begitu. Disitulah. Tapi kadang-kadang orang bikin itu tapi nggak ada jawaban, nggak ada. Jadi biarkan ada bikin bingung-bingung orang aja. Nah, namanya yang penting banyak pendengar, viewers. Jadi saudara-saudaraku, kita sudah lihat Yesus ingin kita berkembang dalam kebenaran supaya semua hidup Yesus dari firman itu mengalir kepada kita, sehingga benar-benar dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah dalam pikiranmu ada pikiran yang ada pada Yesus Kristus. Haleluya. Bagaimana itu boleh terjadi? Kalau kita terima firman. Itu sebabnya Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Ini. Jadi hidup kita ini harus jadi firman semuanya. Kiranya Tuhan tolong kita. Kita semua harus bergumul, amin. Supaya hidup kita jadi firman. Ya saudaraku. Kalau Yesus datang, karena dia lihat kita hari demi hari dibaharui, sehingga dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20, saya lihat dulu di Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Ini pembaharuan dari firman yang disampaikan oleh rasul-rasul akhir zaman itu tadi. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Gambar halik Yesus adalah kebenaran. Harus pembaharuan ke situ, saudara-saudaraku. Jadi bukan asal pembaharuan, pencuri bertobat, mencuri lagi bertobat, bukan. Tapi sampai kita kepada gambarnya Yesus Kristus. Haleluya, saudaraku. Sana
Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang miskin, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ini Yesus berkata, aku adalah kebenaran. Bagaimana caranya kita? Ya, dirubah oleh firman. Hari demi hari. Itu sebabnya saudaraku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini harus ada saudaraku. Sampai kita nanti dibangun menjadi tubuh Kristus yang kokoh. Sampai Tuhan Yesus datang. Kalau Yesus datang, inilah yang bisa menerima hidup. Bukan asal Kristen terima hidup. Tidak. Bahkan pada saat itu nanti diukur, orang bisa terpelihara, melanjutkan hidup, diberi dua sayap burung nasar kepada pemeliharaan, adalah yang sudah masuk dalam kedewasaan. Hanya orang pikir dia gampang asal Kristen. Boleh, tidak. Kita juga kalau tidak bersungguh-sungguh nggak ada. Makanya semua selesaikan segala kekurangan. Inilah kita bersyukur kalau masih ada kesempatan. Biar Tuhan tolong kita. Setiap orang yang datang kepadanya tidak akan ditolak dan pasti ditolong. Dan apapun segala beban bisa diselesaikan oleh Tuhan. Sebabnya kita mau datang dengan sungguh kepadanya. Yakin dia akan masih tolong kita.